Baik, selamat pagi pada dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aulita Izafira dan Iko Kevin Aditya Nugraha. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Manajemen Strategis Internasional. Yang pertama, pengertian manajemen strategis internasional. Manajemen strategis internasional adalah proses yang komprehensif dan terus berlangsung yang bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang membuat perusahaan mampu bersaing secara efektif di dunia internasional. Yang kedua, tantangan manajemen strategis internasional. Perusahaan internasional lainnya menggunakan manajemen strategis untuk menghadapi tantangan-tantangan. Lebih spesifik lagi, manajemen strategis internasional atau International Strategic Management merupakan proses perencanaan manajemen komprehensif dan berkelanjutan yang mengarah pada perumusan serta penerapan strategi yang membuat perusahaan dapat bersaing secara efektif di tingkat internasional. Proses pengembangan strategi internasional tentu biasanya disebut sebagai perencanaan strategis atau strategic planning. Perencanaan strategis perusahaan harus menjawab pertanyaan yang mendasar yang sama. Produk atau jasa apa yang ingin dijual perusahaan dan bagaimana atau cara perusahaan membuat produk atau jasa tersebut. Di mana dan bagaimana perusahaan akan menjual produk dan jasa yang dihasilkan. Di mana dan bagaimana perusahaan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dan bagaimana harapan perusahaan untuk mengungguli para pesaingnya. Yang ketiga ada alternatif strategi. Strategi pertama dari alternatif strategi ini adalah yang pertama, strategi replika asal. Pada pendekatan ini, perusahaan menggunakan kompetensi khusus perusahaan yang dikembangkan dalam negeri sebagai senjata kompetensi utama di pasar asing yang dimasuki. Yang kedua, strategi multidomestik. Alternatif kedua yang tersedia bagi perusahaan internasional atau perusahaan domestik memandang perusahaan mereka sebagai kumpulan anak perusahaan yang beroperasi dengan cukup independen dan berfokus pada dasar domestik tertentu. Yang ketiga, strategi global. Strategi global hampir merupakan kebalikan dari strategi multidomestik, di mana perusahaan multidomestik percaya bahwa pelanggan di setiap negara tersebut pada dasarnya berbeda dan harus dilakukan pendekatan dari perspektif tersebut. Sedangkan perusahaan global berasumsi semua pelanggan pada dasarnya sama tanpa memandang kebangsaannya. Di bawah pendekatan apapun, perusahaan melakukan bisnis dengan cara yang sama dimanapun di dunia. Yang keempat, strategi transnasional. Perusahaan transnasional berupaya mengombinasikan keuntungan efisiensi di skala global, seperti yang dikejar oleh perusahaan global, dengan keuntungan dan minat lokal, di mana hal tersebut merupakan tujuan dari perusahaan domestik. Agar strategi tersebut dapat terlaksana, perusahaan transnasional tidak secara otomatis melakukan sentralisasi atau desentralisasi otoritas. Akan tetapi, perusahaan dengan hati-hati memberikan tanggung jawab atas berbagai tugas organisasi kepada unit organisasi yang mampu untuk meraih dua tujuan, yaitu efisiensi dan fleksibilitas. Yang berikutnya yang keempat, komponen internasional strategi. Komponen internasional strategi ada 4 yang perlu dipahami dan dimengerti, yaitu yang pertama, komponen pembeda. Kompetensi pembeda perusahaan dapat menjadi sebuah inovasi teknologi, jaringan distribusi yang efisien, praktik organisasi yang unggul atau nama perusahaan dihormati. Tanpa kompetensi pembeda, perusahaan asing akan kesulitan bersaing dengan perusahaan lokal yang dianggap mengetahui pasar lokal dengan baik. Yang kedua, lingkup operasi. Lingkup dapat didefinisikan dalam istilah wilayah geografis seperti negara, wilayah di dalam negara, atau sekelompok negara. Ya, baik, selanjutnya adalah penyebaran sumber daya. Penyebaran sumber daya mungkin ditentukan oleh lini produk, garis geografis, atau keduanya. Yang ini merupakan bagian dari perencanaan strategis di mana perusahaan menentukan prioritas relatif untuk sumber daya perusahaan yang terbatas. Selanjutnya, sinergi. Tujuan dari sinergi adalah menciptakan situasi di mana keseluruhan lebih besar dibanding penjumlahan dari bagian-bagian. Selanjutnya, mengembangkan strategi internasional.
Mengembangkan strategi internasional perusahaan umumnya membawa manajemen strategi internasional dalam 2 tahap yang luas, yaitu yang pertama, perumusan strategi dan penerapan strategi. Sederhananya, perumusan strategi adalah memutuskan apa yang dilakukan. Yang kedua adalah penerapan strategi, yaitu adalah menjalankan keputusan tersebut. Berikut langkah-langkah umum yang biasanya manajer ikuti dalam pengembangan strategi. Yang pertama, pernyataan misi. Sebagian besar organisasi memulai perencanaan strategi internasional dengan menciptakan sebuah pertanyaan misi atau mission statement yang menjelaskan tujuan, nilai, dan arah organisasi. Selanjutnya, pemindai lingkungan dan analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat artinya ancaman. Perusahaan biasanya memulai analisis SWOT dengan melakukan pemindaian lingkungan atau environment scan, koleksi data sistematis tentang semua elemen lingkungan eksternal dan internal perusahaan termasuk pasar, masalah peraturan, tindakan pesaing, biaya produksi, serta produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, tujuan strategis. Tujuan strategis atau strategic goals adalah tujuan utama yang ingin dicapai perusahaan dengan cara melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan definisinya, tujuan-tujuan harus dapat diukur, dapat dikerjakan dengan mudah, serta memiliki batasan waktu. Selanjutnya adalah strategi bisnis. Strategi bisnis berfokus pada bisnis, anak perusahaan, atau unit operasi tertentu di dalam perusahaan. Perusahaan yang melakukan strategi perusahaan diverifikasi berhubungan atau diverifikasi tidak berhubungan cenderung untuk menghubungkan bisnis bersama menjadi unit bisnis strategi atau strategi bisnis unit atau SBU. Selanjutnya, strategi fungsional. Secara singkat, kita akan diberikan pendahuluan masing-masing strategi fungsional yang umum di sini. Strategi keuangan internasional menghadapi permasalahan seperti struktur modal yang diinginkan perusahaan, kebijakan investasi, kepemilikan valuta asing, teknik pengurangan risiko, kebijakan hutang, dan manajemen modal kerja. Biasanya, perusahaan internasional mengembangkan strategi keuangan untuk keseluruhan perusahaan, begitu juga untuk setiap unit bisnis strategi atau strategi bisnis unit atau SBU. Sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih.